Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat, sukacita, Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan untuk kita di hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 5. Ayat harian kita hari ini, Jumat 23 April 2021, diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya siapakah yang menjadi pemberita firman Tuhan? Pendeta? Penatua? Guru sekolah minggu? Semua benar, tetapi jauh lebih benar ketika kita menjawab semua orang percaya adalah pemberita firman Tuhan. Kita adalah pemberita firman Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, semua adalah pemberita firman Tuhan. Dan di sini dikatakan kita mampu menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi penyebar terang dan kebenaran itu. Dengan ada syarat di dalamnya, kuasailah dirimu. Apa pentingnya menguasai diri sebagai pemberita firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tak mampu menguasai hati kita, keinginan kita, bukankah kita akan menjadi orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang mengutamakan kepentingan diri kita? Dan itu akan berakibat kita tak mampu berbagi buat orang lain. Kita tidak mampu memperhatikan orang lain ketika kita tidak bisa menguasai keinginan kita. Ketika kita tidak bisa menguasai mulut ini, kata-kata kotor yang keluar, kata-kata yang kasar yang keluar, bagaimana kita akan dikatakan menjadi pemberita Injil? Maka kuasailah mulut kita. Ketika kita tidak mampu menguasai tangan ini untuk tidak menampar, untuk tidak melakukan kekerasan terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang sekitar kita, bagaimana kita mampu mengatakan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh sabar? Kita tak akan mampu menjadi pemberita firman Tuhan. Sehingga menjadi pemberita firman Tuhan, kuasailah dirimu dulu. Ketika kita menguasai diri, kita akan menahan segala pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang membuat orang celaka. Kita akan menguasai mulut ini, kita akan menguasai tangan kita, kaki kita kemana kita melangkah, kita akan kuasai supaya kaki yang melangkah pun melakukan kebenaran. Menguasai diri supaya bisa menjadi pemberita firman Tuhan. Dan menjadi pemberita firman Tuhan selain menguasai diri dikatakan sabarlah menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang Alkitab kita, semua pelayan Tuhan adalah orang-orang yang menderita. Sebut saja Yohanes Pembaptis ketika ia mati di sebuah talam, kepalanya dipenggal hanya karena ia mengucapkan kebenaran. Tetapi ia tetap setia sampai pada akhirnya. Kita bicara tentang Yesus yang sabar menderita. Kalau boleh, janganlah cawan ini aku minum. Kalau boleh, aku tidak menderita, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Sabar menderita adalah yang harus kita punya sebagai para pelayan Tuhan. Sabar menderita ketika orang-orang membuli kita, menyembah nama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus dijelek-jelekan di sana dan kita pun sabar menderita untuk itu. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak diinginkan untuk melawan orang-orang yang membuli nama Yesus. Tetapi kita mau bilang,
Apapun yang dikatakan orang-orang di luar sana, saya yakin dan percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Kita sabar menderita. Mungkin orang-orang mengolok-olok kita ketika kita berdoa. Mungkin orang mengolok-olok kita ketika kita beribadah. Mungkin gedung ibadah kita diserang orang-orang sekitar kita. Tetapi Tuhan mengatakan sabarlah menderita. Itu supaya kita mampu menjadi pemberita firman Tuhan. Ketika kita menguasai diri, ketika kita sabar menderita, dan dikatakan kita dapat melakukan pekerjaan memberitakan Injil, dan kita dapat menunaikan segala pelayanan kita. Rasa galau, rasa khawatir tidak lantas membuat langkah pelayanan kita menjadi berhenti. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap generasi yang boleh mendengarkan renungan harian ini, yakini diri kita adalah pemberita firman Tuhan. Apapun kapasitas kita, berapapun umur kita, kata-kata apa yang bisa terucap dari mulut kita, kita adalah pemberita firman Tuhan yang siap untuk menguasai diri, yang siap untuk sabar menderita, dan akhirnya kita dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kita. Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dan di saat ini Tuhan kami disadarkan, ya kami adalah alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menguasai pikiran kami, tubuh kami kuasai. Perkataan yang keluar dari mulut kami pun kami dapat menguasai, sehingga kami boleh menjadi berkat, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti memampukan kami, karena kekuatan untuk memberitakan firman bukan milik kami, tetapi milik Tuhan yang mempunyai kebenaran. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, mampukan kami mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, dan kami mampu menjadi teladan buat orang-orang sekitar kami. Berkati diri kami, berkati keluarga kami, berkati setiap generasi dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, juga para orang tua, juga lansia. Setiap jabatan, setiap bagian apapun, Tuhan boleh berkati. Kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.